Bentar. Mana tadi? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, di subuh kali ini luar biasa sekali kita bisa bersilaturahim dengan rekan-rekan dari alumni Husnul Khotimah ya, angkatan 7 dan juga angkatan 5 ya. Alhamdulillah ini luar biasa ya. Sudah hampir belasan tahun, bahkan mungkin yang dari sanawiyah kita sudah nggak ketemu sekitar 20 tahun mungkin ya, seperti itu. Luar biasa ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun masih virtual ya silaturahimnya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kita dalam silaturahim, dan juga tentu saja tidak hanya sekadar silaturahim, kita juga insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan masurat bersama ya. Barangkali juga ketika kita masurat bersama ini memberikan apa ya, mengembalikan memori kita dulu ya, ketika di pesantren kita masurat bersama di masjid gitu ya. Ini luar biasa lah pokoknya gitu ya. Dan insya Allah juga nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Dr. Haji Muhammad Firdaus LCMA. Subhanallah, ini syekh kita sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Baik, ikhwah fillah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah hadir Fauzan, kemudian Atakin, Burhan, Firman, Syahril, Arif, Fosi, Raipan, Dudi, Firman, Wawan, Koskos, Salam, Azaini sudah hadir juga ini, alhamdulillah. Ya, ini Muhammad Firdaus, ini Firdaus ya, 2 akun antum atau? Ya, anak 2 akun ya? Nanti kalau dijadikan co-host yang itu aja tuh, yang Muhammad Firdaus. Oke, boleh apa enggak? Aneh jadikan co-host ya. Ya. Baik. Alhamdulillah, kita akan awali pertemuan ini dengan masurat bersama ya. Insyaallah akan dipimpin oleh Fauzan. Fadhalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai untuk agenda kita pada pagi hari ini dengan surat Sugro ya. Masih pada hafal kan ya? Hafal masih? Hafal ya? Pos, hafal pos? Siap, hafal. Siap ya. Ya, bismillah. Kita langsung mulai aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده apa ya إلا soal indah بإذنه bismik يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا makhluk يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ولا يؤوده يدعون حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله Allah سميع sami'ul عليم alim. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار Ashabun هم فيها خالدون khalidun. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير Ala kulli syai'. آمن الرسول Amana بما rasul bima أنزل unzila من ilaihi ربه rabbi wal والمؤمنون كل آمن ana بالله billahi wa وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من baina رسله ahli sering وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أسبحنا وأسبحت لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أسبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة
اللهم ما أصبح بي نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام Islam دينا dina وبمحمد نبيا ورسولا سبحان سبحان الله الله وبحمده عدد خلقه Khalqihi ورضا نفسه وزنة zinata عرشه arsyihi ومداد adali كلماته kalimati بسم الله الذي لا يضر مع اسمه Masih شيء syai'un في fil الأرض ardi ولا wala في fis السماء وهو wa huwa السميع samiul العليم a'udzu bi اللهم kalimatillahi إنا tam نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا malana نعلمه أعوذ karbat بكلمات الله kalimatillahi tamah التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم kami والحزن wal hazan وأعوذ بك a'udzu من bika minal العجز ajzi wal والكسل kasal a'udzu وأعوذ bika بك minal من jubni الجبن والبخل a'udzu وأعوذ bika بك من غلبة الدين وقهر min الرجال اللهم عافني في Allahumma بدني afini badani اللهم Allahumma عافني في afini سمعي Allahumma اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله la إلا ilaha illa أنت anta khalaqtani خلقتني وأنا عبدك وأنا ana على ala عهدك ووعدك ما استطعت abadika أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم wa وعلى ala آل ali سيدنا إبراهيم وبارك على ala سيدنا sayyidina محمد Muhammad وعلى wa ala ali آل sayyidina سيدنا محمد كما باركت على barokah سيدنا إبراهيم وعلى wa آل ala ali سيدنا sayyidina إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Majid سبحان الله والحمد لله ولا wala إله ilaha إلا الله illallah والله Allahu akbar أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم Subhanakallahumma وبحمدك rabbana أشهد أن لا إله إلا wa أنت bihamdika asyhadu an la ilaha illa أستغفرك وأتوب anta إليك astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخلق به قلمك Kalamuk atau وأحصاه kitabuk. كتابك ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
العالمين قل اللهم مالك الملك Al-mulk تؤتي الملك tu'til من mulka man تشاء tasya'u وتنزع wa الملك tanzi'ul ممن mulka تشاء mimman وتعز من tasya' تشاء وتذل من تشاء بيدك tasya' الخير biyadikal إنك khair على كل شيء innaka ala kulli syai'in قدير qadir. تولج الليل في وتولج الليل النهار في وتولج النهار النهار وتولج في الليل النهار في وتخرج الليل الحي من الميت وتخرج الميت من الحي الحي وترزق من وترزق man تشاء بغير tasya'u bi ghairi حساب hisab. اللهم إن هذا إقبال نهارك Harik وإقبال ليلك وأصوات دعاتك adika فاغفر fakfirli لي اللهم إنك تعلم أن هذه sekarang itu القلوب قد اجتمعت على محبتك batik والتقت takut على pada طاعتك taatik وتوحدت على دعوتك watik وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها taha فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا alah ينطفئ واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم Allahumma آمين وصل Allah اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. salim. Alhamdulillah. Baik, Ana serahkan lagi ke Aziz. Dari Ana sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair. Fauzan sudah membantu kita ya untuk membaca surat pagi hari ini. Alhamdulillah sudah bergabung juga ini beberapa, dan sudah ada yang bergabung lagi ya. Ada Furqan, kemudian juga ada Lukman. Tadi ada Umahat juga nampaknya sepertinya ya. Tadi ada Umahat, cuman kelihatannya ketika lihat bawa-bawa semua jadi keluar lagi. Ya baik. Alhamdulillah rahimakumullah. Selanjutnya insya Allah mari sama-sama kita simak tausiah insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Firdaus LCMA. Insya Allah beliau akan menyampaikan materi terkait dengan tadabbur dan juga memahami Al-Quran. Falyatafadhal mashkuran Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una wazidna al-ilma wal 'amala shalih. Alhamdulillah, ini apa namanya, silaturahim, subhanallah, setelah sekian tahun tidak berjumpa, ini cukup sangat memberikan kesan. Setelah lama tidak bersua dan subhanallah bisa berjumpa lagi dengan kawan-kawan yang dulu satu perjuangan, satu nampan bahkan. Ini ada sahibi ya nih. Ada Ustaz Burhan, Allahu Akbar. Ada pengalaman dengan Ustaz Burhan tuh. Ustaz Burhan subhanallah, beliau ngumpulin aja sikat gigi itu beliau tuh. Rupanya yang masih bersih-bersih beliau simpan itu. Oh. Simpan, katanya mungkin masih ada yang punya katanya. Allah Akbar. Ada Pak Ketua, ada Syekh Lukman. Syekh Lukman Al-Hakim. Jagoan kepanduan. Ustaz Wawan. Ustaz Syahril, Allah Akbar. Ustaz Kostaman, Ustaz Zaini. Aan nggak masuk Aan, belum masuk Aan. Jazakumullah khair para ikhwah, subhanallah. Ini kita sama-sama sharing, sama-sama berbagi pengalaman saja. Sebenarnya masih banyak masyayikh di sini yang lebih layak. Ada Syekh Arif, Allahu Akbar, Syarij Azhar, Syarij
Azhar Syarif. Kawan-kawan yang jauh lebih banyak pengalamannya daripada saya. Semoga yani bihusni dzannikum bi, karena antum berprasangka baik dengan saya, semoga ada bagian daripada kebaikan. Baik, ikhwah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, sehingga dengan nikmat sehat dan kesempatan ini kita bisa terus memaksimalkan ubudiyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak kenikmatan yang Allah kucurkan kepada kita, kenikmatan yang paling besar ialah saat Allah Subhanahu wa taala masih menanamkan keimanan. Masih menanamkan keimanan di dasar hati kita, sehingga kita mampu merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu sangat mencintai dan menyayangi kita. Dengan keimanan kita meyakini bahwasanya apapun yang telah Allah takdirkan, apapun yang telah Allah tetapkan kepada kita, itu adalah yang terbaik untuk kita. Para hadirin jamaah rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini, dengan mungkin juga waktu yang terbatas, saya akan sedikit menyampaikan sedikit pengalaman-pengalaman berkaitan dengan Al-Quran. Di sini sama-sama kita akan mengkaji tentang fahmul Quran wa tadabburuhu wal amalu bihi wa hifdhuhu. Di sini kita akan hanya sedikit menyampaikan tentang bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana mentadaburinya, tidak sampai kepada al-hifdhu yani. Karena kalau kita menyampaikan kepada al-hifdhu itu ada ada materi-materi yang lain, saya kira cukup panjang. Para ikhwati fillah, saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah, pada saat itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalam, agar tempat itu dijadikan tempat berkumpulnya manusia. Manusia bisa beribadah di dalamnya, tawaf, i'tikaf. Selesai Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, maka dibuatlah rencana program-program dakwah di Mekah bersama dengan putra beliau Ismail alaihissalam. Dalam setiap kesempatan beliau selalu melantunkan banyak-banyak doa. Salah satu doa yang selalu dilantunkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam melaksanakan program-program dakwah bagi masyarakat Mekah adalah bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala kembali mengutus seorang utusannya. Bukan sebagai nabi seperti Ismail, tapi Nabiullah Ibrahim memohon kepada Allah agar Allah mengutus seorang rasul. Bahwa seorang rasul itu diutus untuk seluruh umat manusia, baik dari kalangan Arab ataupun Ajam. Yang namanya rasul, sebagaimana diutarakan oleh Al-Imam Al-Baydawi, bahwasanya rasul ini datang dengan syariat baru. Ada kitab yang dibawa. Dan rasul ini diutus untuk seluruh umat manusia. Diabadikanlah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhanku, utuslah kepada mereka fihim. Meskipun Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdakwah di Makkah, akan tetapi pola pikir beliau bagaimana syariat kebaikan ini bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia. Fihim. Laisa yaktafi la yaqtasir ala ahli al-arab fahasab yani.
bukan hanya kepada orang-orang Arab, tapi kepada seluruh manusia. Rasulan, seorang rasul, yatlu alaihim ayatik, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, mereka nabi itu mengajarkan kitab Al-Qur'an, mengajarkan al-hikmah, bagaimana dikatakan Ibnu Katsir adalah as-sunnah, mengajarkan sunnah, bagaimana pola kehidupan Rasulullah. Wa yuzakkihim, sehingga dengan kebaikan-kebaikan itu mereka akan menjadi suci, suci hatinya, suci jiwanya, perilaku dan pikirannya. Ikhwafillah rahimakumullah. Inilah doa. Doa sehingga Rasulullah kita sering mendengar ketika di pesantren, sering mendapatkan nasihat dari para ustadz-ustadz kita, bahwasanya ad-du'a silahul mu'min. Bahwasanya doa itu adalah senjata kita. Saya masih ingat ketika kelas 3 aliyah dulu ada Ustaz Maman Surahman. Ustaz Maman Surahman, Ustaz Andi Suhandi, bukan Maman Surahman, Ustaz Andi Suhandi. Beliau menyampaikan bagaimana kita banyak saja doa. Doa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mudahkan urusan kita setelah lulus ini. Dulu saya bingung setelah lulus dari aliyah itu mau kemana. Kalau berpikir dari kemampuan diri, kayaknya saya inilah syai'an. Saya nggak bisa apa-apa. Datang Ustaz Atik. Beliau menyampaikan diterima di Mekah. Allahu Akbar. Saya pengen seperti beliau. Maka para ikhwati fillah, inilah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang akhirnya Allah wujudkan. Sekian ratus tahun setelahnya, ada seorang sahabat bernama Abi Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, makana awalu amrik, ya Rasulullah, makana awalu amrik, makana bad'u amrika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sebenarnya apa pertama kali asbab adanya engkau terlahir dan engkau menjadi seorang nabi yang akan membawakan risalah terakhir. Itu apa asal muasalnya? Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, disahihkan sanad dan matannya oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Siqat, dan dalam mukhtasarnya juga Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Kemudian disahihkan juga oleh Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya. Abu Umamah Bahili mengatakan, Rasulullah, makana bad'u amrik. Asal muasal engkau itu seperti apa? Maka Rasulullah bersabda, ana da'watu abi Ibrahim. Aku adalah pengkabulan doa ayahku dulu, yaitu Ibrahim alaihissalam. Wa busyra Isa bin Maryam. Dan aku akan menjadi kabar gembira bagi Isa ibnu Maryam. Bahwasanya Nabi Allah Isa alaihissalam akan diturunkan dan akan menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, wa ra'at ummi annahu kharaja minha nurun adha'at qusur asy-Syam. Bahwasanya ibuku pernah bermimpi bahwasanya dari rahimnya, dari dirinya memancarkan cahaya, yang cahaya itu akan menyinari kerajaan-kerajaan Syam. Rahmatillah. Maka marilah sama-sama pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, pada waktu-waktu yang mustajabah, kita banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala kabulkan setiap harapan kita. Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita pada capaian-capaian hidup kita. Allah mudahkan urusan-urusan kita. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Para hadirin, ikhwati fillah rahimakumullah. Maka pada ayat itulah, pada ayat yang pertama tadi, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim, adalah asal muasal diperintahkan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, para ikhwati fillah, perintah kepada Rasulullah untuk membacakan Al-Qur'an sama seperti Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, sama. Karena pada ayat
yang sama pada surat yang sama, surat Al-Baqarah, Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitab. Allah tidak mentaksis nama Rasulullah di situ seperti ayat-ayat yang lain. Bukan alladzina ataina ka misalnya, bukan, tapi alladzina atainahumul kitab. Berarti peranan Al-Quran, peranan kita membaca Al-Quran, ad-da'watu bil Quran, kemudian nashrul Quran, itu adalah satu tanggung jawab. Sebagaimana yang Rasulullah SAW bebankan, kita sama tanggung jawab kita juga seperti itu. Bahkan pada ayat-ayat yang lain, para ikhwati fillah, perintah membaca Al-Quran sama seperti Allah perintahkan kita untuk beribadah di kota Mekah. Baik itu haji atau tawafnya atau umrohnya. Maka kalau kita lihat tafsir Al-Imam Ahmad Mutawalli Asy-Syarawi, subhanallah, ini tafsir menjadi rujukan. Karena bagaimana beliau menyampaikan al-khawatir khatira, ya, al-khawatir al-jamilah. Bagaimana beliau mampu menangkap ada khawatir, menyingkap rahasia dalam Al-Quran. Beliau menyampaikan ketika Allah berfirman, "Qul inni umirtu an a'budu rabb hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwal Qur'an. Faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi." Ketika Allah perintahkan kepadaku untuk memakmurkan kota ini, beribadah di dalam Baitullah ini, Baitullahil Haram, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama di dalam berserah diri kepada Allah, dan pada saat itu pula aku diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Wa an atluwal Quran. Ikhwati fillah rahimakumullah, dalam membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang besar. Bagaimana dengan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan meliputi rahmat kepada kita, keluarga kita. Kemudian akan diberikan ketenangan. Maksudnya ketenangan adalah kita semakin yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan orang-orang yang beriman. Allah akan bantu. Bahkan wa zakarahumullahu fi man indah. Itu malaikat, wa hafathumul malaikat, itu malaikat yang berlapis-lapis, bersaf-saf, berkumpul bersama orang yang sedang membaca Al-Quran, itu sampai ke langit, sampai ke arsy. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama orang itu begitu bangga di depan majelis para malaikat yang banyak tadi. Allah akan menyebutkan nama dia dan nama ayahnya. Fulan ibnu Fulan. Dalam Al-Wafi, dalam syarah Al-Imam An-Nawawi. Syarah Al-Imam An-Nawawi menyampaikan bahwasanya bagaimana cara bakti seorang anak kepada orang tua mereka adalah dengan baca Al-Quran. Karena apabila ada seorang ayah atau orang tua dari orang tersebut, dari pembaca Al-Quran tersebut sudah meninggal dunia, dan mungkin pada saat itu orang tuanya sedang disiksa, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama anak tersebut berserta dengan ayahnya, maka siksaan itu berhenti. Waqala Nawawi, Imam Nawawi berkata bahwasanya tidak mungkin Allah menyiksa seorang hamba yang padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya dengan bangga. Maka apa yang disebut dengan tilawatul Quran? Maka apa yang disebut dengan tilawatul Quran? Banyak kitab-kitab ulumul Quran yang menyampaikan perkara ini, atau kitab Al-Jami', Al-Kitab Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Bahwasanya yang dimaksud dengan tilawah laisa mujarradun mururul kalimat bi sautin aw bi ghairi saut. Bahwasanya yang dimaksud dengan tilawah Al-Qur'an bukan berarti kita membaca setiap lafal-lafalnya, baik itu bersuara atau tidak bersuara. Dan bukan seperti itu maksudnya. Dan beliau menyampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan tilawatul Quran, bagaimana kita membaca yaqra'ul Quran dan kita faham dengan apa yang kita baca. Al-qira'atu ma'al faham. Kita faham.
Karena paham ini menjadi tingkatan tertinggi. Kapan seorang muslim itu mampu untuk mentadaburi Al-Quran? Tidak mungkin ada yang mentadaburi Al-Quran kalau dia tidak paham. Maka al-khutwatul ula, langkah pertama bahwasanya kita mesti paham. Maka dari tahapan paham ini akan berlanjut kepada tahapan berikutnya, yaitu tadabbur. Kita mentadaburi Al-Quran. Bagaimana kita memahami setiap maksud pada ayat tersebut. Bagaimana kita bisa menyikap setiap rahasia-rahasia yang terdapat di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu lafal yang sama pada beberapa ayat, apabila kita mengartikan maknanya sama, wahada muhal. Dan itu tidak mungkin, pasti ada rahasia di baliknya. Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surat Ali Imran. Tapi dalam surat Al-Hadid contohnya. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha dalam Ali Imran tadi, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dalam Al-Hadid, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Depannya sama. Pertama sari'u, yang kedua sabiqu. Al-Qurtubi mengatakan kalau kita mengartikan, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab ma'ajim, dalam kitab-kitab terjemahan, maka kita akan mendapati sari'u muradifun sabiqu. Itu muradif, persamaan kata. Kalau kita mengatakan persamaan kata, berarti padanan makna pada dua kalimat tersebut sama. Wahada muhalun indallah. Dan ini mustahil. Pasti ada rahasia, ada maksud tertentu di baliknya. Bagaimana Al-Imam An-Nawawi dalam Syarhul Minhaj mengatakan bahwasanya dari dua ayat ini menyampaikan bahwasanya darajatul muttaqin a'la min darajatil mu'minin. Bahwasanya derajat orang yang bertakwa jauh lebih tinggi daripada derajat orang-orang yang beriman. Karena dari mana? Dicernanya dari kalimat sari'u dengan sabiqu. Kalimat wasari'u artinya bersegeralah. Dan kalimat bersegera la yufidul istirah. Maka dia tidak ada perlambat. Selesai dalam satu perkara, dia akan beranjak kepada perkara-perkara berikutnya. Fa idza faraghta fansab. Itu kalimat sari'u. Ketika dia bersegera, dia tidak ada kata istirahat. Maka itulah yang lebih tepat dikatakan bahwasanya ketika Imam Ahmad mengatakan bahwasanya la astarih hatta akuna qadamil yumna yadkhul jannah. Saya tidak akan pernah beristirahat sampai kakiku sebelah kanan masuk dulu ke pintu surga. Kalau belum yakin kaki kanan masuk surga, saya nggak ada istirahat. Dan setelah selesai satu perkara dia terus. Itu muttaqin. Sedangkan kalimat sabiqu, kalimat bersegera itu ada yakni yufidu ala ma'na al-istirah. Ada makna yastarih yani. Ketika seorang mukmin sudah sampai kepada capaian yang ingin dia tuju, maka terkadang ada perasaan puas diri. Oh, alhamdulillah. Ini yang gua cari, yang gua maksud sudah gua dapetin. Santai dulu sekarang mah, tarik napas sejenak. Jadi ada perkataan tarik napas. Padahal dalam beribadah tidak ada tarik napas, betot terus. Semangat dalam beribadah. Sehingga kalau di santri ini saya ada rumah Quran, misalnya satu semester mesti menghafalkan 6 juz. Untuk yang terkhusus, bukan yang reguler. Kemudian santri A ini sudah tercapai 6 juz ini. Dan waktu semester masih panjang. Tapi ini santri nggak lanjut ke hafalan berikutnya. Dia santai-santai. Karena toh ustadznya sudah tidak maksakan dia lagi untuk setoran. Yang penting murojaah. Kalau saya tanya, kenapa nggak nambah aja? Tenang aja Ustadz, tuh si B aja masih lagi juz 3. Apalagi tuh si C. Ya juz 1 aja belum kelar. Jadi lihat ke teman-temannya tuh. Teman-temannya masih jauh ngalahin gua. Dengan gua santai-santai dulu, tarik napas. Dan itu yang akan menjadi memperlambat dalam ibadah.
Maka para ikhwati fillah, bagaimana mentadaburi Al-Quran? Maka setelah ada tadabur di sini, maka akan terbentuklah dalam mindset, dalam pemikiran kita, dalam pemahaman kita, adanya al-idrak wa ta'assur. Pun kalau kita lihat dalam muradiful kalimat, bahwasanya al-fahmu wal idraku wal wa'yu wal ala ma'na sawa. Itu maknanya sama. Padahal kalau kita kembali kepada ilmu akhlak, al-Syekh Al-Midani dalam kitabnya Al-Akhlaq Al-Islamiyah, berbeda antara al-idrak dengan al-fahm. Bahkan al-fahm dengan al-wa'yu pun berbeda. Bahwasanya al-idrak adalah sebuah pemahaman yang mampu dicerna, yang mampu ditangkap dengan panca indera yang mereka miliki. Saat kalimat al-fahmu maknanya relatif. Pemahaman orang tidak sama. Karena likulli ra'sin uqul. Setiap kepala ini punya pemahaman berbeda-beda, relatif. Nisbi sifatnya. Menurut saya begini, tidak sama mungkin menurutnya Ustaz Fauzan. Ustaz Fauzan bilang begini, tidak sama menurut Ustaz Zaini. Karena pemahaman yang relatif. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panca indera, pemahaman untuk menangkap. Dikasih mata, dikasih mulut, dikasih telinga, dikasih hati. Sehingga kadar untuk mencerna pemahaman kita itu sama. Maka ketika kita sudah mampu mencerna bahwasanya subhanallah, Al-Quran ini adalah sebuah perintah dari Allah. Maka ketika sudah sampai kepada tahapan al-idrak, ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan langsung merasa bahwasanya setiap perintah yang Allah perintahkan, setiap larangan yang Allah larang itu tertuju kepada kita terlebih dahulu daripada orang lain. Setelah adanya al-idrak, akan sampai kepada at-ta'assur. Ada bekas. Ada kita semakin, kita bukan siapa-siapa. Karena kita merasa kita bukan siapa-siapa, kita mesti tapak tilas. Mencari bekas-bekas bagaimana perjuangan orang-orang saleh sebelum kita berdakwah, berjuang dengan Al-Quran. Maka ada asar di situ. Ketika sudah sampai al-asar, wa yantahi ila al-amali was-suluk. Sampai kepada amal. Sehingga amal di dalam Al-Quran itu bukan mujarrad al-amal wala yafhamu ma'nah. Kita beramal tapi kita nggak paham yang kita lakukan. Saya pernah dengar Ustaz Burhanul Haq Waddin, nggak ada ya beliau di sini. Masih ingat sekali Burhanul Haq Waddin mengatakan kepada Ustaz Al-Farabi, Ustaz, kan kita sudah maksurat, sudah hafalan Quran, dididik, kok masih banyak aja santri yang melanggar? Bukankah rutinitas ibadah yang dilakukan di pesantren hanya menjadi rutinitas yang hampa? Saya ingat itu perkataan beliau di kelas. Seakan-akan hanya menjadi rutinitas yang hampa. Bahkan beliau berkata kepada dirinya, saya nih Ustaz, saya tahu ngapal Quran itu. Burhanul Haq itu sudah selesai 30 juz ketika di Husnul. Sama kayak Ahmad Romli, Ustaz Ahmad Romli. Cuma dia mengatakan, kok gua udah selesai 30 juz. Sekarang gua masuk MAK. Gua tahu hadis, kok gua males banget. Seakan-akan yang sudah dicapai oleh Ustaz Burhan seperti menjadi rutinitas yang hampa saja. Cuman saya masih ingat yang beliau sampaikan kepada diri dia, padahal itu juga mengetuk perasaan saya. Apalagi saya. Burhanul Haq yang sudah 130 juz aja begitu, apalagi gua. Gua lebih parah kalau begitu. Maka ikhwati fillah, bagaimana amal-amal yang kita lakukan ini dibentuk dari pemahaman. Bagaimana mencerna Al-Quran dengan baik. Di situ ada asar. Sehingga kita ketika melakukan amal itu senang. Tidak ada beban. Nah, kalau kita lihat dalam ilmu akhlak namanya at-taradi. Ya sudah kita, sekarang kenapa? Saya berangkat misalnya kita ngajar pagi sampai malam. Nggak ada kalau capek misalnya. Karena kita tahu di belakang kita itu ada anak istri kita. Kita dalam berjuang untuk istri, berjuang untuk anak, itu suka mengejampingkan rasa letih. Yang penting apa yang diinginkan keluarga-keluarga yang kita cintai itu bisa tercapai, itu saja. Begitupun dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran memberikan beban, memberikan perintah yang terasa berat, tapi karena kita paham, kita nyaman melaksanakannya. Al-Imam Ibnu Sirin dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Al-Imam As-Suyuti mengatakan,
Laisa qari'ul Qur'an man qala qara'tul Qur'ana kullah. Bukanlah pembaca Al-Quran yang mengatakan, nih gua nih, yang sudah selesai 30 juz. Nih gua nih, yang sudah S3 dalam, nih gua nih. Padahal, wa ma yura lahu min khuluqin wala amal. Padahal tidak dilihat dalam dirinya, tidak ada akhlaknya, tidak ada amalnya. Berat. Maka ikhwati fillah rahimakumullah. Ulama-ulama memberikan pendapat-pendapat yang berbeda masalah tilawah. Ini kita hanya menyampaikan masalah tilawah, belum menyampaikan masalah al-hifdzu. Sekiranya al-hifdzu tidak di sini saya sampaikan. Atau mungkin dalam kesempatan yang berbeda kita bisa bagaimana memahami masalah al-hifdzu. Tilawah Al-Quran pada ikhwati fillah, pertama berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan tilawatul Quran adalah al-qira'atul murattalah, al-qira'atul murattalatul mutatabi'ah. Yang dimaksud dengan baca Al-Quran adalah tilawah adalah baca Al-Quran. Qira'atun murattalah. Bacaan secara benar, murattal. Maksudnya murattal adalah tajwidul huruf. Dia bagus mengucapkan hurufnya. Wa ta'riful wuquf. Dia tahu di mana dia berhenti, kapan dia waqaf dan kapan dia wasal. Itu namanya murattal. Mutatabi'ah, bacaan yang terus menerus. Tidak terputus, namanya mutatabi'ah, terus. Dia tidak ada jeda gitu. Terus baca Al-Qur'an. Lagi berjalan, lagi berbaring, lagi duduk. Terus. Qira'atun murattalatun mutatabi'ah. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan at-tilawah adalah al-ittiba', mengikuti. Di situ Allah berfirman wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Dan ketika bulan terus menerus mengelilingi matahari, terus ittiba'. Maka namanya ketika bulan mengitari matahari, dia akan mengitari dengan jalurnya. Ada jalurnya. Tidak bisa bulan mengitari matahari semau dia. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang mungkin bentuknya zigzag. Enggak, ada jalurnya. Pun ketika membaca Al-Quran begitu juga. Kita ada tapak tilas. Maka kita mempelajari sanad. Jadi di dalam membaca Al-Quran ini jangan sesuai dengan mood. Kayaknya mood gue bacanya so deh. Sekarang kayaknya gue lebih enaknya so. Kayaknya so deh. Sesuai mood kita aja. Kayaknya bacanya bukannya zo. Yang betul zo. Kayaknya bukan zo deh. Za. Semau dia. Mengucapkan dod. Kayaknya yang dimaksud dengan dod adalah dalul mufakhom. Huruf dal yang ditebalkan. Do. Gitu bacanya. Maka dalam Al-Quran tidak ada begini. Jangan pakai mood kita. Kita maunya bagaimana. Ada aturannya. Ada jalur caranya. Karena kalau dia sudah keluar dari, kalau bulan dalam mengitari matahari, keluar dari jalurnya, hancurlah bumi. Begitupun dalam membaca Al-Quran. Ada caranya. Dalam perbedaan ulama, dalam mendefinisikan makna at-tilawah, laisa ikhtilafum ikhtilafut tabad. Bukan berarti maknanya ini kontradiktif antara satu makna dengan makna yang lain, bukan. Tapi bagaimana banyak pendapat-pendapat ulama di dalam memahami makna tilawah, bahwasanya perbedaan mereka dalam memaknai makna tilawah adalah ikhtilafut tanawwu'. Ada keberagaman. Satu makna akan menguatkan makna yang lainnya. Jadi saling tamasuk, yang sajim ya. Maka fatifillah rahimakumullah. Kalau kita sampai kepada tahapan-tahapan tadi, maka di dalam membaca Al-Quran nanti ada perasaan ta'abbud, ada perasaan ubudiyah. Itu kan sama. Kalimat ibadah wal ubudiyah ma'khudhun min kalimatil fi'li abada ya'budu abdan wa ibadatan wa ubudiyah. Ustaz Abdan ada enggak ya? Ini saya kalau ngomong masalah bahasa Arab saya malu sama Ustaz Mutakin. Ustaz Mutakin kan klimis banget rambutnya. Allahu Akbar. Pengantin kali ini. Allah Akbar. Basah rambutnya. Baru mandi kan, Ustaz? Sepertinya. Iya.
Biar nggak tidur lagi katanya saya. Kayaknya bahagia sekali Ustaz ini. Saya juga pengen bahagia kayak Ustaz ini. Oke, Wartifillah, itu ada kalimat abada ya'budu abdan wa ibadatan wa ubudiyah. Itu sama. Sama-sama kalimat masdar yang diambil dari abada ya'budu. Nah, Ustaz Arif jauh lebih paham di sini. Cuman Wartifillah, dalam makna berbeda. Kalau ibadah adalah bentuk konkret yang kita lakukan itu ibadah. Salat, zikir, kemudian juga ma'suratan tadi, puasa, zakat, haji, baca Quran itu namanya ibadah. Ada bentuk ibadah, bentuk wujudnya. Sedangkan ubudiyah tidak. Sehingga kalau ubudiyah diartikan dalam bahasa kita yang sepadan dengan maknanya adalah penghambaan. Ubudiyah artinya adalah penghambaan, bukan ibadah. Dan ubudiyah adalah bentuk fisik dari kondisi seperti apa hati kita. Kalau ada orang sholat, ada orang zakat, puasa, tapi dia masih nggak yakin sama Allah, berarti belum ubudiyah, belum sampai kepada derajat ubudiyah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam, tapi dikasih cobaan, dia ngegerutu. Berarti belum sampai kepada derajat ubudiyah. Karena ubudiyah adalah bentuk fisik dari kondisi hati kita yang sebenarnya. Bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan sholat? Menjadi kita bahwasanya kita hamba yang paling memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ibadah yang kita lakukan, kita akan merasakan bahwasanya kita menjadi hamba yang hanya bergantung kepada Allah. Kalau kita dalam membaca Al-Quran tadi sesuai dengan tahapan-tahapannya, maka akan sampai kepada tahapan-tahapan ubudiyah yang betul. Jadi kita tidak bisa main-main dalam baca Al-Quran. Karena yang pertama adalah para ikhwati fillah yang akan dibangun di dalam membaca Al-Quran dengan tahapan-tahapan yang betul. Maka ada al-muta'abbid. Al-muta'abbid biqira'atil alfazil Quran, biqira'ati alfazil Quran sahihah wa iqamati hududihi wa hurufi. Bagaimana ketika kita membaca Al-Quran ada penghambaan. Bagaimana kita membaca dengan baik, menyebutkan lafal-lafal sesuai dengan tempat keluar dan sifat-sifat hurufnya. Ini nahnu naqra'u al-fazil Qur'anil Karim ala ma yurdihillahu ta'ala. Bagaimana kita membaca Al-Qur'an sesuai dengan cara yang Allah ridhai. Kemudian ada yang berikutnya bahwa adalah al-muta'abbid bi fahmil Qur'an wa tafaqquh fi. Ada kita ketika memahami Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran, ada rasa senang, ada rasa tentram, ada kenyamanan. Karena di dalamnya ada bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dengan tadabbur Al-Quran. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya afdolul qira'ah, bahwasanya at-tartilu afdolu minal hazz. Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya bacaan yang tartil, bacaan yang betul, itu jauh lebih utama daripada bacaan yang cepat atau al-hazz. Tapi jangan salah pengertian para ikhwati fillah. Di dalam membaca Al-Qur'an kita mengenal ada tahqiq, ada hadar, ada tadwir, ini tiga nih. Tidak boleh kita menyapakan bahwasanya al-hadar wal hazz. Kalau kita dalam kosakata bahasa Arab, mungkin persamaan katanya iya. Al-hadaru wal hazzu. Cuman dalam praktek ulama Al-Quran mengatakan tidak. Caranya berbeda. Ada tahqiq bacaan pelan bagi para pemula. Ada bacaan hadar, bacaan cepat. Ada bacaan tadwir, pertengahan antara tahqiq dengan hadar. Tiga bacaan ini dibolehkan. Tiga cara baca ini dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah al-hazzu wal bataru. Nggak boleh. Maka al-hazzu ini adalah bacaan Quran secara serampangan, cepat. Dia hurufnya tuh nggak jelas dia baca huruf apa. Wakofnya tabrak sana, tabrak sini. Kalau kita lihat di YouTube, ada beberapa masjid di daerah-daerah, sholat tarawih 23 rakaat hanya ditempuh selama 3 menit saja. Allahu Akbar, bagaimana bacanya? Itu yang disebut dengan al-hazzu. Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya at-tartilu afdhalu minal hazz.
iz la yasihhu at-tadabburu ma'al hazzi. Karena tidak mungkin orang tercapai mentadaburi Al-Quran kalau dia bacanya begitu, bacanya haz. Nggak sampai kepada derajat tartil. Gus bacaan tartil di pesantren Ustaz Mu'tamad, tetap aja kita nggak bisa mentadaburi. Gitu. Bukan kita lah, saya. Ustaz Mu'tamad bacanya tartil, subhanallah. Dia nangis Ustaz Mu'tamad kalau lagi sholat subuh, nangis. Saya emang nggak nangis karena saya nggak paham. Bagaimana dengan bacaan-bacaan yang haz? Kita tidak lebih paham lagi. Kalau kita sudah sampai kepada derajat itu, maka akan numbuh dalam hati kita sifat yang terakhir namanya al-istighna'u bihi an ghairihi. Kita paling butuh dengan Al-Quran daripada kitab-kitab yang lainnya. Al-Quran adalah kitab yang paling kita butuhkan daripada kitab-kitab yang lainnya. Al-istighna maksudnya apa? Kita merasa terhormat kalau kita bisa baca Al-Quran. Kita merasa terhormat kalau kita betul paham Al-Quran. Dan kita pun merasa terhormat kalau kita mampu untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Ini al-istighna. Selain kita merasa penting Al-Quran, kita pun akan merasa terhormat para ikhwati fillah. Kemudian di sini ada pendapatnya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, tapi ini masih banyak kritikan dari para ulama, tapi setidaknya bisa menjadikan kita motivasi. Beliau mengatakan ahlul Quran humul alimuna bihi wal amiluna bima fi. Yang dimaksud dengan ahlul Quran adalah orang-orang yang paham terhadap maknanya dan dia melakukan, mengamalkan apa yang terdapat pada kandungan-kandungan ayat. Wa in lam yahfazuhu an dhahri qalbin. Meskipun dia tidak hafal. Di sini berikhwati fillah, kalau kita cari pendapat-pendapat Al-Imam Ibnu Al-Jazari dalam kitabnya Thayyibatun Nashr atau kita kenal dengan Nashr fi Qiraati Ashr, ada Al-Imam ada Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Hifzul Amani. Bahwasanya al-hifzu lahu makanah. Bahwasanya Al-Qur'an itu ada makanah. Cuman saya kira ini bukan berarti kontrak dalam pemahamannya Syekh Ibnu Qayyim. Sepertinya Ibnu Qayyim pada zamannya seperti itu. Tapi bagaimana kita mesti menggalakkan dalam menghafal Al-Quran. Saya kira di kawan-kawan di grup sini, alumni Husnul, tidak menjadi perkara yang aneh dalam menghafalkan Al-Quran. Karena yang dari i'dad saja, saya dari i'dad itu dapat 5 juz. Apalagi yang dari MTS, berarti 10 juz. Itu yang reguler. Kalau yang takhususnya, berarti hafiz. Kalau dia takhusus dari MTS lulus 30 juz. Karena per semesternya 6 juz. Dia i'dad, masuk takhusus 3 tahun, kelas 3 aliyah selesai 30 juz. Maka untuk slide ini saya tidak terlalu panjang karena saya tidak berbicara dengan para pakar di sini, subhanallah, saya pakar-pakar tidak ini lagi. Mari fatifillah, yang terakhir sebagai penutup, bahwasanya kita mesti mengetahui seperti apa kebiasaan para sahabat di dalam mengkaji Al-Quran, di dalam mempelajari Al-Quran. Itu ada muda'abatus salihin. Ini saya kasih judul kaifa kana da'bus sahabah. Kaifa kana da'bus sahabati fi tilawatil Quran. Seperti apa sih kebiasaan para sahabat ketika mereka membaca Al-Quran? Ketika mereka mempelajarinya, wa yatadarasunahu bainahum. Maka tahapan yang dilakukan para sahabat adalah pertama al-ilmu wal amal. Antara ilmu dengan amal itu beriringan. Tidak dipisahkan. Bukan kita hanya cuma tahu, tadi nggak mau ngamalin. Orang amalnya getol, tapi nggak tahu ilmunya. Pun nggak seperti itu. Al-ilmu wal amalu jami'an. Beriringan. Sebagaimana riwayat daripada Al-Imam Abi Abdurrahman As-Sulami, Sayyidut Tabi'in. Bahwasanya kalau kita sanad-sanad yang kita miliki sekarang pasti akan sampai kepada dia tuh. Karena Syekh Al-Imam Abi Abdurrahman As-Sulami dia mendapatkan bacaan-bacaan Al-Quran dari 7 orang sahabat. Allahu Akbar. Yang paling banyak beliau dapatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud.
Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya akhadtul Qur'ana min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naif 70 suratan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan aku mendapatkan Al-Qur'an langsung dari mulut Rasulullah sebanyak 70 surah. Jadi kalau 70 surat itu sudah masuk 29. Tinggal sisanya 30. Al-Imam Abi Abdurrahman As-Sulami daripada guru beliau Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya kanu yata'allamuna al-Qur'ana minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Dulu para sahabat mempelajari Al-Qur'an dari Rasulullah hanya 10 ayat saja. Walam yujawizuha, dan tidak lebih, 10 ayat saja sudah. Hatta ya'lamu ma fiha min al-ilmi wal 'amali jami'an. Sampai dari 10 ayat itu mereka paham, mereka tahu maknanya, mampu dicerna dengan panca inderanya, dan mampu mengamalkannya, baru nambah lagi ayat berikutnya. Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat yang lain mengatakan bahwasanya kana ar-rajulu minna. Ini Ustaz Arif lebih tahu bahasa Arab. Kalimat kana af'alun naqisah. Af'al an-naqisah. Dengan at-ta'rifiyah setelahnya ar-rajul. Maka kalau kita artikan dalam bahasa kita, tidaklah salah seorang di antara kami ketika mempelajari Al-Qur'an, gitu maknanya. Kana ar-rajulu minna idza ta'allama minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amalu bihin. Dulu tidaklah salah seorang di antara kami, maksudnya semuanya, tidak mempelajari Al-Qur'an kecuali 10 ayat saja sampai dia tahu maknanya dan mengamalkan isi kandungannya. Al-ilmu wal 'amalu jami'an. Yang kedua adalah at-tafsiru wat tilawah. Kedua adalah at-tafsiru wat tilawah. Ketika mereka mempelajari tafsir, betul pemahamannya, pada satu waktu bersamaan mereka betul cara bacanya. Itulah maksud global, itulah maksud am dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra. Wa ma arsalnaka illa rijalan wa ma arsalnaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Maksudnya tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa anzalna ilaika dzikra. Di sini khusus ada nama Rasulullah. Ada namanya domir mukhatabnya. Wa anzalna ilaika, khusus kalimat Rasulullah. Oh, tadi tidak baca Al-Qur'an semuanya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an agar engkau menerangkan, merincikan apa yang telah kami turunkan ke atas mereka. Maka maknanya adalah ketika Rasulullah mengajarkan tafsirnya, para sahabat paham, pada waktu bersamaan para sahabat pun betul cara baca. Wa ma 'alal rasuli illal balaghul mubin. Seorang rasul tugasnya adalah menyampaikan dengan penyampaian yang nyata, yang jelas. Makanya jangan dipisah para ikhwati fillah. Sekarang ada kajian-kajian di tempat saya tinggal, kajian tafsir Ustaz. Oh, kajian tafsir. Tapi baca belum betul. Ada majelis tahsinnya enggak di masjid ini? Enggak ada Ustaz. Kita sudah pada lulus Iqra, udah pada hatam. Oh, hatam Iqra. Ada orang tahu bacaannya betul cara bacanya, tapi tafsirnya tidak paham. Dan yang terakhir adalah at-ta'limu wa ta'allum. At-ta'allum wa ta'alim. Kita belajar, kita mengkaji, kemudian kita menyampaikan, mengajarkan kembali. Subhanallah, di sini semana alumni di sini para asatidz pesantren. Ada Ustaz Wawan Ramlian Syah, ada Ustaz Farhan Muhammad, ada Ustaz subhanallah ya. Masyayikh. Jadi untuk poin yang ketiga ini sudah ada dalam diri antum-antum semuanya. Ada at-ta'allum wa ta'lim, belajar dan mengajarkan. Itulah maksud firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Maka kana li basyarin
ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menjadi seorang hamba-hamba yang robbani. Memerintahkan kita menjadi hamba-hamba yang robbani. Sehingga Rasyid Ridho dalam kitabnya Al-Manar, ini bukan kitab beliau, kitab gurunya, majalah Al-Manar, Muhammad Abduh, ditahqiq oleh muridnya Rasyid Ridho. Dalam perdebatan yang panjang 6 tahun sampai dia menjadi tafsir sekarang. Meskipun nggak sempurna, cuman sampai surat Ali Imran saja. Kemudian Rasyid Ridho menyambung kajian gurunya sampai surat Yusuf. Di sini perkataannya, di sini surat Ali Imran, berarti masih perkataannya Muhammad Abduh. Tapi karena yang saya punya adalah Al-Manar Tahqiq Rasyid Ridho, jadi saya tulis Rasyid Ridho. Dia mengatakan, "Fabi ilmil kitabi wa dirasatuhu wa ta'limuhu lin-nas wa nashruhu wal 'amalu bihi yakunul insanu rabbaniyan mardiyan 'indahu." Jadi kalau kita ingin menjadi seorang hamba yang rabbani, hamba yang mardi, maka ayo belajar dan ayo ajarkan. Sampai di dalam cara bacanya pun ikhwati fillah, ketika kami mempelajari beberapa macam qiraat, bacaannya Al-Imam Ibnu Katsir yang diriwayatkan daripada Al-Imam Qumbul dengan Bizzi. Mereka bacanya maka dibaca Allah kita berhakmu semua yaqulu linnasi kunu ibadali min dunillah bima kuntum ta'lamun al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Bima kuntum ta'lamun. Itu riwayatnya mutawatir, sahih. Boleh kita baca itu. Al-Imam Ibnu Katsir daripada Bizzi dengan Qumbul, Al-Imam Abi Ja'far, Al-Imam An-Nafi' daripada Warsh. Dia membacanya bima kuntum ta'lamun. Jadilah seorang hamba yang robbani dari apa yang kalian ketahui, menyatakan bahwasanya ini pendapat Syafi'i. Bahwasanya Al-Imam Syafi'i ini membaca dengan riwayat Ibnu Katsir. Bukan membaca dengan riwayat Hafiz an Asim. Ini sehingga ketika kita membaca kitab Al-Waraqat yang ditahqiq oleh Al-Syekh Al-Imam Ahmad Asyakir, bahwasanya pada zamannya tidak ada riwayat, tidak ada tibaah bacaan Ibnu Katsir daripada Bizzi dengan Qumbul. Sehingga Al-Imam Abi Asyakir memahami pendapatnya Syafi'i dalam menerjemahkan ayat menggunakan metodenya Hafiz an Asim. Maka ini kita keluar daripada maksud Syafi'i. Karena Syafi'i membaca bacaan Ibnu Katsir. Ini sahih dalam Muqaddimatul bahwasanya Syafi'i bacaannya adalah Ibnu Katsir. Apa maknanya? Bima kuntum ta'lamun. Jangan sampai kita beramal kalau kita nggak paham. Maka kalau Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar mengatakan mazhab yang paling berat adalah mazhabnya Syafi'i. Karena keras mazhabnya. Cuman sekarang karena ada Salafi modern, ada Salafi Wahabi, seakan-akan Ahmad yang begitu. Padahal yang beratnya mah Syafi'i. Syafi'i mengatakan bima kuntum ta'lamun. Kita boleh berdakwah, kita boleh mengajarkan sampai sebelumnya kita mesti paham dulu. Tapi kalau bacaan Hafiz an Asim bima kuntum tu'allimunal kitab. Maksudnya kita ada proses belajar. Ada proses belajar, ada proses memahami. Semua maknanya betul para ikhwati fillah. Maka itulah sedikit tentang bagaimana khawatir di dalam membaca Al-Quran dan bagaimana kita mengetahui kebiasaan mudabatus sahabat was salihin di dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Semoga dalam kajian yang singkat ini yang disampaikan daripada saya Al-Faqir yang masih belajar, masih butuh bimbingan, masih butuh arahan daripada asatidz semuanya yang lebih berpengalaman, yang sepak terjangnya jauh lebih luas. Semoga ada baiknya Allah berikan kepada kita kefahaman, taufik hidayah untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara kita yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullah khair. Masya Allah, luar biasa ya. Syekh Dr. Haji Muhammad Firdaus, Masya Allah, ini kajian yang sangat luar biasa ya, walaupun ini nampaknya baru sekian persen ya Syekh ya,
Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi bekal buat anak pribadi ya, juga untuk kita semua insya Allah yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Ini ada ini guys ya, misalnya masih ada waktukah untuk diskusi atau tanya jawab ya? Silakan yang lain. Kalau Ustaz Syahril, Ustaz itu kalau yang ini saya kembalikan kepada masyayikh yang lain. Maka ini tadi ada pertanyaan dari Akos ya. Ada diskusi nggak nih gitu ya? Ada barangkali di antara ikhwafillah ada pertanyaan-pertanyaan barangkali yang ingin disampaikan. Fadhol. Ya, aneh sedikit mungkin, Ustaz Aziz. Ya, enggak. Akos. Itu kayak Gus Bahan. Ya dokter, jazakallah khairal jaza atas materinya. Tapi sedikit mungkin yang tadi sempat dibahas ya mengenai ketika seorang ayah sedang diazab oleh Allah di dalam kubur, maka siksanya itu akan berhenti ketika anaknya Fulan bin Fulan gitu ya membacakan Al-Quran. Nah, apakah tadi kan disebutkan bahwa bukan hanya tilawah ya, maksudnya bukan hanya bukan hanya membaca saja gitu. Kalau misalkan saya nih belum bisa mentadaburi, belum bisa mengamalkan Al-Qur'an gitu. Hanya sekedar membaca saja, apakah bisa gitu untuk menghentikan azab itu misalnya gitu ya. Nah, kemudian apakah berlaku juga untuk seorang ibu, misalkan kalau saya kan piatu ya, bukan yatim. Ibu sudah meninggal duluan, ayah masih ada alhamdulillah. Nah, apakah itu berlaku untuk ibu juga atau misalkan untuk kakek atau mertua, ayah mertua gitu misalnya. Syukran, jazakallahu khair. Allah Akbar. Berat sekali ini pertanyaannya. Ustaz. Badan yang beratan nih. Hanya ada Ustaz Burhan, Ustaz. Oh, Allah Akbar, ada Ustaz Hikmat. Ustaz Hikmat. Ustaz Hikmat, Ustaz Arif. Silakan. Nah, ini jangan saya. Ini sedikit saja para ikhwati fillah yang disampaikan oleh Ustaz Kostaman. Bahwasanya ubudiyah itu yang di slide yang saya tampilkan, ada yang ubudiyah al-muta'abbiduna bi fahmil Qur'an, bi tadabburil Qur'an, amal. Maka ketika Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, bagaimana Rasulullah SAW berkata, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal jin. Waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku telah meninggalkan Al-Qur'an. Maka meninggalkan Al-Qur'an itu bukan hanya tilawahnya. Kita tidak mentadaburinya, maka kita min hujrani. Kita meninggalkannya. Kita tidak memahaminya min hujrani. Kita telah meninggalkan. Maka bukan hanya membacanya saja. Seorang anak ketika mereka mengamalkan apa yang diperintahkan Allah, pengamalan-pengamalan yang betul, dibangun di atas pemahaman, maka insya Allah pada saat itu pun malaikat mendoakan dia. Bahkan bukan hanya mendoakan, la safahathumul malaikah wa in kana fi turuqihim wa fi madja'ihim. Dalam hadis yang sahih, orang-orang yang saleh ini yang beramal dengan Al-Qur'an, malaikat akan mengikuti dia terus, mengiringi dia. Kalau kita lihat kitab Ruqyah Ikhwatifillah, saya punya kitab Ruqyah dari Syekh Yunus Uswailis. Bagaimana orang-orang yang mengamalkan baca Quran dan mengamalkan, itu setan itu tidak berani mendekati dia 40 km. Udah kepanasannya 40 km katanya. Ini pendapat beliau ahli ruqyah. Maka Fatifillah, ketika kita mengamalkannya, kita mentadaburinya, mengajarkannya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan rahmat kepada orang tua kita. Kemudian siapa orang tua kita? Maka orang tua kita ibu dan ayah. Karena di dalam Islam yang ada hanya fulan ibnu fulan. Yang fulan ibnu fulanah cuman Maryam, cuman Isa ibni Maryam. Isa ibni Maryam. Kalau saya Firdaus ibni Nana Sutiana, bukan Firdaus ibnu Yuliani, bukan. Cuman maksudnya semuanya. Itu semuanya.
Dalam bahasa Arab semuanya orang tua, orang tua. Terus bagaimana, apakah diperuntukkan untuk semua? Wallahu alam. Ikhwati fillah, kalau kita kaji masalah hadis Rasulullah SAW yang marfu, ini marfu hadisnya, langsung disebutkan kepada Rasulullah. Meskipun marfu bisa jadi dhaif, bisa jadi hasan, tapi ini sahih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ulama bersepakat bahwasanya semua para sanadnya muttasil, thiqah, sahih sanad wa sahihul matan, karena tidak bertabrakan dengan Al-Qur'an, dengan mana-mana mutawatir yang lain. Al-Imam An-Nawawi menyampaikan bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan bertanggung jawab dari apa yang dia pimpin. An-Nawawi mengatakan, maka apa kadarnya? Ruang lingkupnya sampai mana? Berarti kan mas'ulun an ra'iyati, bahwa kalian menjadi tanggung jawab apa yang di bawah tanggungannya. Di bawah tanggungan saya siapa? Maka Al-Imam An-Nawawi mengatakan di bawah tanggungan kita adalah orang tua kita, anak istri kita, kerabat kita, dan kakek nenek, wa in ala ilal ab. Jadi keturunan ayah, garis keturunan ayah. Maka itu di bawah tanggungan kita. Maka kalau kita muqaran, kita kaitkan, meskipun pada ayat ini dikhususkan kepada orang tua akan diberikan kekhususan dari anak yang mahir dalam Al-Qur'an, dikhususkan orang tuanya. Itu tidak terbantahkan lagi. Cuman apakah kerabat di bawah tanggungannya, yaitu di bawah garis keturunan ayah. Jadi adik-adik ayah, keponakan-keponakan atau sepupu dari ayah, itu di bawah tanggungan kita itu. Maksud di bawah tanggungan kita dalam perkara ilmu, bukan dalam perkara miras. Karena kalau dalam perkara miras nanti ada usul, ada furu', ada hajib, ada mani'. Sepupu nggak dapat, orang di situ masih ada adik nggak dapat, orang masih ada bapak. Jadi ikhwati fillah, semoga saja hadis, meskipun ini hadisnya secara sanad masih dipertanyakan, tapi Al-Quran ketika mengatakan bahwasanya orang-orang yang mahir dalam Al-Quran maka akan diberikan 10 orang dari ahli kerabatnya, maka diberikan boleh membantu menolong 10 orang dari ahli kerabatnya. Maka mungkin bisa bisa dikaitkan ikhwati fillah. Allah alam bisawab, tapi insya Allah mudah-mudahan bahwasanya anak cucu daripada anak ayah, anak cucu kakek ke atas, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kemuliaan bagi seorang anak yang membaca, menghafal, mengamalkan Al-Quran. Allah alam bisawab. Jazakumullah khair Ustaz. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan. Jazakumullah khair. Dokter. Masya Allah ya, luar biasa. Jazakumullah khair Dokter atas jawabannya. Ini jadi bekal buat kita semua ya, insya Allah. Kita terus berusaha untuk berinteraksi dengan Al-Quran ya, membaca, kemudian al-fahm, mentadaburinya gitu ya, dan juga mengamalkannya insya Allah. Dari yang lain barangkali ada yang ingin disampaikan dari Hafillah yang lain, silakan. Syekh Hikmatuddin, Allahu Akbar, Aceh. Masya Allah, ini ada Syekh Hikmat ya. Tadi ada yang bergabung di tengah jalan ya, tadi ada Hikmat, kemudian juga ada siapa lagi nih? Ya, ada Zuhud. Zuhud, Masya Allah. Sini soalnya subuhnya jam 5 lewat. Sehat, Ustaz Hikmat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Antum di Aceh ya? Pak Hikmat di Aceh? Iya, saya. Masya Allah. Asus siapa Asus? Nah, ini ada siapa nih? Yang akunnya Asus nih. Kita ada Ustaz Fosi Islahuddin. Allahu Akbar, Ustaz Fosi. Ustaz Romli itu ya? Ustaz Fosi. Iya, Rumah Quran ya. Itu Ustaz Romli kah? Mana Kiai Romli? Mana Kiai Romli? Oh iya, kayaknya lagi. Oke, alhamdulillah. Ada lagi yang mau ditanyakan barangkali dari Asatidz semuanya?
Atau misalnya kita tutup dulu barangkali. Nah, insya Allah nanti ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya bisa dilanjutkan ya. Diskusi-diskusi, kemudian juga silaturahimnya bisa dilanjutkan. Ya, baik, alhamdulillah. Jazakallah khair kepada Syekh Dr. Haji Muhammad Firdaus LCMA. Subhanallah, ilmunya luar biasa ya. Ilmunya sangat-sangat insya Allah menjadi bekal buat kita semuanya ya dalam mengarungi kehidupan kita yang entah sampai kapan gitu ya, seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bertemu lagi, kita bisa bersilaturahim lagi untuk sharing-sharing berikutnya gitu ya. Insya Allah barangkali dengan asatidz yang lainnya. Sementara kita tutup dulu untuk untuk agendanya ya, untuk acaranya. Namun sebelumnya ini ada ini nih, Syekh ada di chat nih beberapa asatidz barangkali berkenan materinya di-share saya gitu ya. Siap. Insyaallah, insyaallah. Alhamdulillah. Jadi bakal buat kita semua. Baik, wa fillah rahimakumullah. Sementara agendanya kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu, alhamdulillah, subhanallah, mudah-mudahan ini menjadi bekal jadi silaturahim perdana barangkali ya. Dan insyaallah kita akan lanjutkan silaturahimnya di pekan-pekan berikutnya insyaallah. Anda tutup dulu untuk agendanya. Kita tutup dulu dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair semuanya yang sudah bergabung yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Anda sebagai moderator, sebagai pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun untuk kasadayana ya. Terutama pemateri kita nih, Dr. Muhammad Firdaus. Luar biasa. Nanti kita jadwalkan ya, bergulir lagi ya. Mau sepekan sekali atau sebulan sekali, tafadhol masukannya. Insyaallah. Nanti dibahas di grup lah. Ya, insyaallah. Khair, alhamdulillah, insyaallah. Saya Firdaus aja terus ya, boleh. Nanti anak share materinya di grup ya, insyaallah di grup. Ustaz Firdaus aja. Pakai teman pakai teman juga. Ada Ustaz Abdan, kalau misalnya Ustaz Abdan, Ustaz Romli bisa di ini. Ustaz Salam ada, Ustaz Salam. Ada. Lagi di kolam. Ustaz Adul. Insyaallah kita lahir. Ustaz Fauzi di mana seperti sekarang? Tinggal di mana? Masih lumayan dulu. FH terus. Smart friend. Ustaz. Ana pernah ketemu sama Kiai Romli itu 2008 2009 ketemu di Saudi itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Beliau sedang membutuhkan santri guru pengajar di pondoknya. Dulu Ana rekomendasikan alumni Al Hasan. Saya nggak tahu gimana terakhir itu kabarnya. Ustadz Lukman, Allah Akbar, masih nggak ada berubahnya Ustadz Lukman, awet muda nih. Karena sering manja tebing kayaknya nih antum nih jadinya. Masih satu belum nambah Ustadz. Lukman, sok kuningan tuh man. Jarang. Lukman mau ngikutin Ustaz Lukman Tahyudin ya. tetanggaan ya, jangan aneh. Tetanggaan Lukman tapi tara pagi Kuningan, Kopdar Kuningan. Hati-hati pemeriksaan lontong. Ayolah. Anak ada tiap bulan ke Kuningan sebenarnya karena ziarah ke makam ayah kan meninggal kemarin Februari itu karena Covid. Cuman waktunya sebentar, kadang datang Jumat pagi ziarah, Sabtu sudah pulang. Jadi ada rencana mau ke Husnul belum? Di mana Syekh ini yang dimakamkannya?
Di Purwasari, di Garawangi Oh, di ada Purwasari. pemakaman keluarga. Nah, ya udah ngumpul di Garawangi berarti saya di Siap, siap. pemakaman. Kalian ikut Iya, doain. Kawan ngeliwat Kang Lawan. Oh, siap. Jadwalin aja, Dokter. Halo, Firdaus, nongol-nongol kapan tentang liwet ya. kita nanti kumpul di Kuningan gitu. Agendain lah offline-nya lah, maksudnya biar ketemuan kapan di mana gitu. Iya, benar. Ustadz Fauzan mah biasanya ketemuannya di Atin. tapi bukan di masjid, di tukang kopi. Pinggirannya ya, emperannya. Aman no, matakin no. Itu murabinya posisi mana pos? Cabut dia. Robinya udah keluar ya. Di Dodo nggak diajak nih Dodo. Dodo itu kader. Itu kali. Langganan dicepet nama Jalil. Apa masih di Garut? Juga ya? Masih. Oh iya. Di Garut. Belum berangkat. Kayaknya udah bakal mau disuruh. Paling nganter istri dulu, Sabtu masih kerja. Masya Allah. Afwan, ini izin duluan ya. Iya, ini juga. Pamit, ini ya, juga mau tajiah, ada yang meninggal. Iya. Selamat beraktivitas. Taib, insyaallah. Syukuran Kita ketemu semuanya, lagi Ustaz. di pertemuan berikutnya ya. Insyaallah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ini izin ya. Ya. Ya, insyaallah nanti ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau Anda juga izin ya. Assalamualaikum.